Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung tentang channel Susi Utang. Jadi saya ucapkan selalu buat anda semua itu terima kasih dan terima kasih. Ini banyak ya, entah dari mana saya nggak tahu ini, email ini. Kenapa harus stop bayar pinjol dan kenapa harus hapus pinjol? Ya, mungkin pernyataan-pernyataan seperti ini orang-orang yang tidak paham bagaimana dengan pinjaman online itu sebenarnya, dan kenapa banyak orang menyuarakan hapus pinjol ya atau stop bayar pinjol ya. Dan ini harusnya dari dulu ya, saya juga selalu menyampaikan, harusnya ini bukan dianggap sepele oleh lembaga-lembaga pemerintah atau pemerintah sendiri, karena ini adalah salah satu masalah yang cukup serius kalau menurut saya, karena ini menyangkut banyak jiwa dan jutaan orang ya. Kalau kita bilang ini sini ya hutang wajib dibayar ya memang, tapi mekanisme hutang yang wajib dibayar ini sudah tahu apa belum? Tentang pinjol ini sebenarnya Anda paham atau tidak ya? Dan hari ini saya mau bahas itu, kenapa kita harus stop bayar pinjol dan kenapa harus hapus pinjol ya. Tapi sebelumnya, pinjol ya, bukankah OJK telah menghimbau gunakan saja pinjol-pinjol yang telah terdaftar dan telah terverifikasi ya? Kan itu himbauan dari OJK, jangan gunakan lagi pinjol ilegal, jangan gunakan lagi pinjol yang tidak terdaftar, jangan gunakan lagi pinjol yang tidak terverifikasi ya. Hari ini saya menyampaikan jangan gunakan lagi pinjol yang legal, jangan gunakan lagi pinjol yang terverifikasi. Kan bertolak belakang ya. Kenapa hal itu bisa terjadi ya? Contoh ya, dulu saya masih ingat postingan OJK itu 2021 ya, 2021, penagihan tidak beretika, itu yang paling pertama ya. Itu biasanya salah satu dari ciri-ciri pinjol ilegal. Habis itu pengaduan tidak tertangani, itu juga adalah pinjol ilegal. Mengenakan bunga yang cukup tinggi, itu juga adalah pinjol ilegal ya. Tidak mempunyai tempat atau kantor yang jelas, itu juga pinjol ilegal. Dan mengakses semua data yang ada di handphone, itu adalah pinjol ilegal. Dan hari ini kita menemukan beberapa hal dari hal itu dilakukan oleh pinjol legal. Kita nggak perlu spesifik ya, nggak perlu panjang lebar juga. Kenapa kita harus stop pinjol? Kenapa kita harus hapus pinjol? Ya, pertama adalah pengaduan tidak tertangani. OJK mampu menghimbau, OJK mampu untuk menghimbau masyarakat untuk meminjam di pinjol. Ya, berarti OJK ikut mempromosikan, OJK ikut menyodorkan. Ya, oke. Itu salah satu niat baik dari OJK adalah untuk menjangkau semua lapisan masyarakat yang tidak terjangkau atau tidak dapat akses untuk pinjaman di bank-bank konvensional lainnya ya, sehingga mereka mengeluarkan yang namanya pinjol atau fintech untuk minimalisir gitu loh hal-hal itu gitu loh. Jadi supaya semuanya berkeadilan dan mereka juga mempunyai hak mendapatkan pinjaman ya. Tapi permasalahan yang lahir di sini adalah banyaknya modus-modus seperti yang telah disampaikan OJK. Pertama, penagihan tidak beretika. Itu banyak banget terjadi di pinjol legal. Kalau nggak percaya silahkan cek video saya satu persatu. Itu saya mengupload hampir setiap hari. Anda boleh lihat di situ dan lengkap dengan screenshot yang ada. Dan ketika ada si debitur yang melaporkan hal itu, OJK malah tidak menanggapi sama sekali. Ya, kalaupun ditanggapi, ya itu pasti jawabannya adalah robot. Jawabannya hampir sama. Selesaikan secara internal. Negosiasi. Ya, minta restrukturisasi. Dan saya ingat ada satu berita yang menyampaikan bahwa fintech tidak mempunyai restrukturisasi dan tidak berhak memberikan restrukturisasi. Ya oke, itu fintechnya. Pinjolnya ya, OJK hanya mengimbau hal itu ya. Tapi penagihan tidak beretika di lapangan selalu terjadi dari pinjol legal. Apa tindakan OJK? Tindakan tidak ada sama sekali ya. Justru ya pinjamlah sesuai kebutuhan Anda. Orang sudah minjam sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi ketika mereka minjam sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka tidak mampu bayar. Kenapa? Karena mereka tidak meminjam sesuai kemampuannya.
Dia hanya meminjam sesuai kebutuhannya. Ya. Tahu OJK kebutuhan setiap hari ini seperti apa? Kebutuhan setiap hari ini yaitu untuk makan, untuk minum, itu adalah kebutuhan setiap harinya. Ya. Dan itu yang diupayakan oleh orang-orang untuk menutup hal itu. Ya. Itu yang pertama. Penagihan tidak beretika. Yang kedua, pengaduan tak tertangani. Ya, pengaduan tak tertangani. Pengaduan tak tertangani ini banyak orang yang telah melapor ke otoritas jasa keuangan, tapi jawabannya juga semuanya hampir sama. Ya, jawaban dari itu semuanya hampir sama. Jawabannya ya sama aja. Mau permasalahan Anda apapun yang Anda tanyakan, jawabannya sama. Dan terkadang juga hari ini di WA, hari ini dilaporkan, 1 tahun ke depan baru dibalas. Jadi nyaris tidak tertangani, nyaris tidak ada solusi. Ya kalau sudah ditangani pasti ada solusinya. Tapi kalau hanya solusinya dinegosiasi secara internal, ya, dinegosiasi antara si debitur dan kreditur, tidak akan menjumpai titik temu. Kayak mana mau negosiasi, orang kurang 1.000 perak pun mereka tidak mau. Ya, dan permasalahan ini harusnya sudah dikaji ulang oleh otoritas jasa keuangan dan dipanggil tuh. Ya, siapa kiblatnya dari fintech ini, AFPI, dipanggil AFPI. Ini harus dikaji ulang lagi. Ya, harus dibenahi lagi. Karena ini banyak keluh kesah dari masyarakat kan. Seperti itu kita harusnya sebagai lembaga yang mengatur segi keuangan yang ada di Indonesia, terutama pelaku-pelaku jasa keuangan ini. OJK megang kendali loh dalam hal itu. Tapi seakan di sini hanya dibiarkan. Habis itu penggunaan bunga. Ya. Bunga yang diatur oleh OJK dengan bunga yang ditetapkan oleh pinjol itu bertolak belakang. Ya, itu bertolak belakang. Tidak ada yang sama satupun. Ya, habis itu lagi, pengakses yang ada di handphone. Kalau OJK bilangin pinjol legal hanya bisa mengakses camilan, kamera, mikrofon dan lokasi, berarti OJK kurang menengok fakta di lapangan. OJK hanya melihat data yang ada sama mereka. Coba sesekali sidak itu AFPI, ya, coba dicek dulu bagaimana sih sebenarnya. Ini kan Anda yang kami tunjuk sebagai wewenang dalam mengatur fintech dan pinjol yang ada di Indonesia. Kenapa kasus ini selalu bermunculan? Kenapa ada keluh kesah dari masyarakat? Kenapa masyarakat tidak pernah memberikan ulasan dengan ranting 5, bintang 5 kan? Kayak gitu ukurannya. Jadi OJK ini sebenarnya, makanya saya bilangin, sudah seharusnya stop bayar pinjol, stop mencicil pinjol, ya, hapus pinjol. Itulah alasan sebenarnya. Ya, pertama penagihan tidak beretika, bunga yang tidak masuk akal, ya, pengaduan tidak ditangani oleh OJK, tidak ada solusi sampai detik ini. Ya, makanya ya wajar si debitur itu mengambil inisiatif sendiri untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Mereka mau mengadu kemana lagi? Melapor ke OJK, semua orang menyuruh, coba dong laporin ke OJK biar dicabut itu izinnya, biar digini. Nggak bisa seperti itu. Ya, makanya dari orang-orang itu bisa mengambil inisiatif sendiri, stop bayar pinjol. Ya, dan stop bayar pinjol ini Anda kira walaupun mereka ada uang terus mereka mengakhiri bayar pinjol? Tidak. Semua debitur itu baru akan men-stop bayar pinjol itu setelah apa? Setelah uang tidak ada. Selagi uang mereka ada, apa yang saya ucapkan ini mereka tidak akan percaya. Apa yang disampaikan orang-orang di YouTube mereka nggak akan percaya. Mereka baru percaya setelah uang habis, hutang tidak selesai, caci maki datang, data disebar. Baru semuanya percaya. Ya, jangan Anda kira misalnya, wah, itu di channel itu melarang orang untuk bayar pinjol, melarang orang untuk mencicil pinjol. Salah. Orang berhenti bayar pinjol itu ketika uang mereka sudah tidak ada. Ya, selagi uang dia masih ada, dia pasti nganggap orang apa itu nyuruh orang melarang bayar hutang. Selagi uang dia masih ada. Tapi kalau uang sudah tidak ada, baru kesadaran mulai muncul. Dan itulah sebabnya lahirlah dari teman-teman itu stop bayar pinjol, hapus pinjol legal. Itu sebenarnya. Pertama, penagihan tidak beretika, mengakses handphone di luar dari aturan yang sebenarnya, bunga dan denda di luar dari aturan yang ditetapkan, penagihan tidak beretika, pengaduan tidak tertangani oleh OJK. Jadi tidak ada solusi tentang pinjol ini. Makanya si debitur atau masyarakat lainnya mencari solusi buat menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham ya yang saya ucapkan. Kalau memang paham, share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga
follow Instagram saya @medibroni atau akun TikTok juga boleh. Di situ ada video-video pendek semuanya untuk Anda share semua